Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan. Salawat dan salam semoga kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Tema kajian kita pada malam ini adalah hapuslah dosamu dengan kebaikan. Tema ini kita angkat dari hadis Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dari Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai kita berdua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun, bertakwa dimanapun juga kamu berada." Ikutilah keburukan, ikutilah dosa dengan kebaikan. Kebaikan itu akan bisa menghapus dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. Dalam sebagian naskah lain dikatakan hasanun sahih. Nabi SAW memberikan kepada kita ada 3 nasihat. Nasihat pertama adalah takwa. Nasihat kedua adalah berbuat baik, melakukan kebaikan yang banyak. Nasihat ketiga adalah bergaul dengan manusia dengan akhlak mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa asal muasal dari takwa? Asal muasal takwa itu, yakni intisari dari takwa itu, ayyaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafu wa yahdharu wiqayatan taqihi minhu. Hakikat dari takwa itu seorang hamba membuat tameng antara dirinya dan antara yang dia takuti. Itu yang takwa. Maka takwa seorang hamba kepada Rabb-nya adalah dia membuat tameng, pelindung antara dirinya dan antara apa yang dia khawatirkan dari Rabb-nya. Ditimpakan kepadanya kemurkaan, ditimpakan kepadanya siksaan. Maka dia buatlah tameng atau pelindung. Berupa apa tameng dan pelindung itu? Yaitu berupa melakukan ketaatan dan menjauhi maksiatnya. Yani takwa itu adalah kita membuat pelindung diri kita dari apa yang kita takutkan berupa azab, adalah dengan menjalankan
ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Maka ulama mengatakan, Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan, Al-muttaqun ittaqaw ma hurrima alaihim wa addaw ma fturida alaihim. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjauhi apa yang diharamkan kepadanya dan menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Maka itulah orang bertakwa, menjauhi apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Talq bin Habib dia mengatakan takwa itu an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawab Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wa anta turka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, takut dari iqab dari Allah. Maka orang yang bertakwa, yang pertama dia berilmu tentang ketaatan. Dia lakukan ketaatan itu karena itu adalah sebuah ketaatan. Lalu dia kerjakan supaya dia mendapatkan pahala, supaya dia mendapatkan surga. Lalu dia tinggalkan maksiat berdasarkan ilmu dari Allah bahwasanya itu adalah maksiat, dan dia tinggalkan karena takut dari iqab atau siksaan dari Allah. Orang mengatakan kejahatan itu berawal dengan tiada punya niat, tidak ada niatnya untuk membuat kejahatan. Tapi ketika ada kesempatan, muncul di situ keinginan untuk bermaksiat atau membuat kejahatan. Tapi orang yang bertakwa, ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, dia tetap meninggalkan maksiat kepada Allah karena dia tahu itu adalah maksiat, dan dia meninggalkannya karena takut dari iqab Allah. Ibnu Mas'ud ketika dia menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Beliau mengatakan, ayyuta'a fala yu'sa, sebenar-benar bertakwa kepada Allah itu adalah mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yudhkar fala yunsa, yaitu yang selalu diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkar wala yukfar, yaitu yang selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Maka itu adalah takwa. Kita yang selalu taat kepada Allah, menjauhkan maksiat kepadanya, yang selalu ingat kepadanya dan tidak lupa, serta selalu bersyukur tidak kufur, maka itu adalah hakikat dari takwa dan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt? Dari takwa sudah kita ketahui, itu hakikatnya adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka makna dari takwa kepada Allah dimanapun juga Anda berada adalah
fis sirri wal ananiyah. Takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, baik dalam kesendirian maupun di dalam keramaian, baik di dalam tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, di mana manusia melihatnya atau ketika manusia tidak melihatnya. Sama saja, dia meningkatkan takwa baik pada saat manusia lihat atau tidak dilihat oleh manusia. Imam Syafi'i mengatakan, a'azzul asya' thalathah. Ada 3 perkara yang sangat-sangat berat dan sangat mulia. Yang pertama, al-judu min qillatin, kedermawanan ketika tidak punya. Wal wara'um fi khulwatin, sikap kehati-hatian meninggalkan hal yang tidak baik dalam kesendirian. Wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf, menuturkan perkataan yang benar di hadapan orang yang diharap dan ditakuti. Biasanya kalau kedermawanan itu kapan muncul? Pada saat adu piti. Tidak adu piti, muncul pilih. Maka kedermawanan ketika tidak punya uang itu adalah suatu hal yang sangat jarang dan sangat mulia. Yang kedua adalah wara' fi khulwatin, sikap hati-hati di dalam kesendirian. Pada umumnya dalam kesendirian yang tidak dilihat oleh orang, apa yang muncul? Keinginan berbuat apa saja. Tapi dia enggak. Dia berusaha untuk bersikap hati-hati. Kemudian yang ketiga, ketika berhadapan dengan orang yang diharap dan ditakuti, biasanya apa yang akan kita ucapkan? Maka kita kecian apa yang dia sukai, ya, itu yang kita katakan. Walaupun itu adalah tidak sebuah kebenaran. Ya. Namun yang paling mulia itu adalah tetap berkata kebenaran walaupun di hadapan orang yang kita harap atau kita takuti. Abu Sulaiman dia mengatakan, al-khasir, orang yang merugi itu, man abda lin-nasi salihah amalihi wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilai min hablil warid. Orang yang merugi itu adalah orang yang memperlihatkan kepada manusia amal solehnya, namun terang-terangan melakukan keburukan di hadapan zat yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Kita tidak tahu apakah kita semuanya adalah orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita kepada orang-orang merugi yang kita beramal hanya perlihatkan kepada manusia, tapi ketika kita sendirian kita tidak malu berbuat apa di hadapan Allah. Seseorang menggoda seorang perempuan Arab. Lalu orang ini berkata kepada orang Arab ini, orang perempuan ini, ma yarana illa kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang yang ada di langit. Faqalat, lalu orang Arab tadi atau perempuan Arab tadi mengatakan,
fa aina mukawkibuha? Lalu di mana yang menciptakan bintang ini, di mana? Dia mengingatkan ya ada yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Muhammad bin Qadir melihat seseorang berdiri bersama seorang perempuan yang sedang berbicara dengannya, dengan orang tadi. Lalu apa kata Muhammad al-Munkadir? Innallaha yarakuma. Sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilaksanakan oleh Muadz bin Jabal, karena dialah yang meriwayatkan dari Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun juga kamu berada. Pada suatu hari Umar mengutusnya dengan sebuah tugas. Lalu dia kembali, dia tidak membawa apa-apa, tidak ada bawa oleh-oleh. Lalu istrinya mengomelinya, bahkan tidak ada yang dibawa. Apa kata Mu'adz? Kana ma'i dhaghitun. Ada yang mengikutiku, ya? Sehingga aku tidak bisa membeli apa-apa, tidak bisa membawa apa-apa. Yani ada yang mempersulitku, yang menghalangiku untuk mengambil apapun, sehingga aku tidak bisa mengambil dan membawanya pulang. Yang dimaksud dengan oleh Mu'adz ini adalah Rabb-nya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang melihat dan memantaunya terus. Sementara istrinya mengira bahwasanya Umar mengirim pengawal kepada Mu'adz untuk memantau dia terus. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun juga kamu berada, sendirian atau bersama. Siapa yang dia selalu keadaannya seperti ini, atau dominan kondisinya seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu orang-orang yang mengibadati Allah seakan-akan dia melihat Allah. Maka orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, adalah mereka yang selalu menjauhi dosa-dosa dan kekejian, kecuali illal lamam, kecuali pandangan pertama yang tidak disengaja. Lalu Nabi SAW mengatakan nasihat yang kedua, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, di mana kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kalah seorang hamba diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan kesendirian dan dalam keadaan keramaian, akan tetapi pasti mungkin terjadi padanya terkadang
kelalaian. Walaupun dia berusaha untuk bertakwa dimanapun juga berada, pasti akan terjadi kelalaian. Kelalaian dalam takwa. Maka oleh karena itu Nabi SAW memerintahkannya untuk melakukan kebaikan supaya bisa menghapus kesalahan yang terjadi ketika datangnya kelalaian. Karena manusia adalah mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat kekeliruan dan kelupaan. Nabi juga mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah banyak kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah menyifati orang-orang yang bertakwa seperti yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kepada pengampunan dari Rabbmu dan bergegaslah kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana orang bertakwa itu? Pada ayat berikutnya dijelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang selalu memberikan nafkah, infak, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh, yang selalu, yaitu orang-orang yang bisa menekan amarah, yang tidak melampiaskan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu adalah yakni orang-orang bertakwa tadi. Idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan kekejian. Ulama menafsirkan fahisha di sini adalah dosa-dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Ini adalah dosa-dosa kecil. Dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak bersekukuh berkelanjutan di dalam melakukan perbuatan maksiat. Wa hum ya'lamun, sementara mereka sadar dan tahu itu adalah maksiat. Artinya apa? Mereka ini apabila dia jatuh kepada dosa, dia berhenti, bertobat, beristighfar kepada Allah, dan tidak melanjutkan dosanya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah yang balasannya pengampunan dari Rabbnya, dan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati di sini bahwa orang-orang yang bertakwa itu
Dengan yang pertama, muamalah menggauli manusia dengan yang baik. Sifatnya tadi berinfak, menahan amarah, ya, kemudian memberikan maaf kepada orang. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu dia menggabungkan antara memberi kebaikan dan menahan diri tidak mengganggu. Dan ini adalah akhlak mulia. Ulama mengatakan akhlak mulia itu adalah bastu wajhin wa badhlu ma'rufin wa kafful adha, atau badlun nada wa ihtimalil adha. yakni berwajah ramah, memberikan kebaikan dan menahan diri dari keburukan, atau memaafkan orang lain dengan sabar terhadap gangguan yang menimpanya. Itulah orang yang berada di atas puncak akhlak yang baik. Dan inilah yang dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Mu'adz. Kemudian menyifati mereka, ya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa pun terkadang terjatuh di dalam perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Akan tetapi mereka tidak berkelanjutan melakukannya, malah mereka bergegas, ingat segera, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah tarkul israr. Taubat itu adalah tidak meneruskan maksiat, tapi adalah berhenti dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah, mereka ingat Allah, yakni mereka mengingat keagungan Allah. Mereka ingat akan kerasnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat apa yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dan maksiat. Ingatan mereka ini menuntut mereka untuk segera kembali kepada Allah dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila datang angan-angan maksiat, angan-angan keburukan dari syaitan, tadhakkaru, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, ternyata mereka adalah orang yang bisa melihat akan keburukan-keburukan dan apa dampak dari perbuatan itu. Berbeda dengan orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah lupakan dia terhadap dirinya sendiri. Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aznaba 'abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Faqal, lalu dia sadar mengatakan, Rabbi inni amiltu dzamban faghfirli. Seorang hamba melakukan sebuah dosa, lalu dia ingat kepada Allah, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah dosaku.
Faqala Allah menjawab, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudhu bidh-dhanb qad ghafartu li 'abdi. Hambaku mengenal dan mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan, Rabb yang memberikan pengampunan terhadap dosa dan bisa menyiksa dengan dosa. Maka sungguh aku telah mengampuni hambaku. Tsumma adznaba dzamban akhar. Lalu hamba ini pun kembali jatuh kepada perbuatan dosa yang lain. Dosa yang tadi dia sudah bertobat. Jatuh lagi tapi dosa yang lain. Faqala rabbi inni amiltu dzamban faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah dosaku. Faqala Allah, lalu Allah berfirman, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidh-dhanb. Hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan dosa. Summa adzama dzamban tsalitsan. Kemudian dia jatuh lagi pada dosa yang ketiga. Lalu dia mengatakan kembali, Rabbi inni amiltu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku melakukan sebuah dosa, maka ampunilah dosaku. Faqala Allah mengatakan, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidh-dhanb. Qad ghafartu li 'abdi tsumma adzaba dzamban. Allah mengatakan, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku telah mengampuni dosanya. Lalu kembali lagi dia jatuh kepada dosa. Lalu dia mengatakan kembali, Rabbi inni adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku melakukan sebuah dosa dan ampunilah aku. Faqala Allah, kembali Allah yang keempat kali mengatakan, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu faqad ghafartu li 'abdi falyamal 'abdi ma syaa. Yani hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan yang menyiksa dengan dosa. Maka aku telah mengampuni dosa hambaku, maka hendaklah hambaku melakukan apa yang dikehendakinya. Maknanya apa? Madama ala hadhihi al-hal kullama adzama dzamban istaghfara minhu. Ya. Selama dia masih dalam keadaan seperti ini, yakni setiap kali dia jatuh dosa, dia segera bertobat. Setiap kali dia jatuh berdosa, dia segera bertobat. Ya. Mungkin boleh jadi setelah itu melakukan dosa yang lain. Bukan yang dosa yang sudah dia taubati. Lalu dia minta tobat lagi. Ya. Maka di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ma asarra man istaghfar walau 'ada fil yaumi 70 marrah. Tidaklah bersekukuh di dalam dosa orang yang beristighfar, walaupun terjatuh di dalam dosa yang lain pada hari itu 70 kali. Tapi setiap dia membuat dosa, dia segera bertaubat dan beristighfar. Tapi bukan niatnya dia ingin berdosa lagi. Karena kalau kita tahu taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama meninggalkan dosa itu. Yang kedua menyesali apa yang telah terjadi. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ketika dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi kembali, itulah taubat. Ternyata jatuh lagi kepada dosa yang lain, ya, lalu dia berminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali, maka Allah mengatakan, hendaklah hambaku melakukan apa yang dikehendakinya selama dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita adzan dulu, kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Kita lanjutkan, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Qila fa in 'ada qala yastaghfirullah wa yatub. Qila wa in 'ada qala yastaghfirullah wa yatub. Qila in 'ada qala yastaghfirullah wa yatub. Qila mata hatta mata qala hatta yakuna asyaitanu huwa al-mahsur. Ali mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah setiap orang yang melakukan dosa dan dia bertobat. Maka itulah yang terbaik. Setiap kali dia melakukan dosa, dia bertobat. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau dia mengulang kembali? Ali mengatakan, dia minta ampun dan bertobat. Kalau mengulang lagi, dia minta ampun dan bertobat. Begitu seterusnya, sampai mata, sampai kapan? Sampai syaitan itu, ya, dialah yang berusaha untuk dikalahkan. Artinya bahwa orang apabila dia berdosa adalah segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taibu min dhanbihi kaman la dhanba lahu. Orang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ada yang berkata kepada Hasan al-Basri, "Ala yastahi ahaduna min rabbih?" Tidakkah seseorang malu kepada Rabbnya? Yastaghfiru min dunubihi thumma ya'ud. Dia meminta ampun kepada Rabbnya, lalu dia jatuh dalam dosa lagi. Thumma yastaghfiru thumma ya'ud. Dia meminta ampun, kemudian dia jatuh lagi dalam dosa. Faqal wadda syaitanu law dhafara minkum bihadhihi fala tamallu min istighfar. Lalu dia mengatakan, syaitan berangan-angan dan berharap dia meraih rasa malu ini pada diri kalian. Maka oleh karena itu, janganlah bosan-bosan meminta ampun kepada Allah. Ada orang yang mungkin karena malu kepada Allah, setelah dia berbuat dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah. Ya, akhirnya menyebabkan dia melakukan dosa terus, sehingga dia bersekukuh dalam dosanya. Seakan-akan dia mengatakan mungkin Allah sudah bosan menerima taubatnya, sehingga dia malu kepada Allah untuk bertobat karena sudah banyak dosanya. Inilah yang diharapkan dan diinginkan oleh syaitan. Maka oleh karena itu, janganlah kita malu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang kita lakukan. Dan Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu turhamu. Sayangilah, pasti kalian akan disayangi. Waghfiru yughfaru lakum. Berilah maaf kepada orang, pasti Allah akan memaafkanmu. Wailun lil aqma'il qaul, wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi orang coro atau corong perkataan. Apa maknanya? Corong perkataan itu seperti coro air, di mana air masukkan ke dalamnya tidak pernah dia menyimpan, dia hanya mengalirkan air saja. Ini sama dengan masuk telinga suwo,
keluar telinga kita. Yani diceramai terus, dia angguk-angguk dia. Waktu diceramai angguk-angguk. Tapi tidak sedikit pun nasihat itu dia amalkan. Ini namanya yani aqma' al-qawl. Dia ngangguk, dia seakan-akan dia terima tapi ternyata dia tidak amalkan. Maka celakalah orang yang seperti ini. Kalau di hadapan kita ya kayak kucing taku julidi ya, tapi di belakang ternyata tidak ada yang dilakukan sama sekali. Wa wailul lil musirrin, celaka bagi orang yang bersekukuh dalam berbuat maksiat. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu, yang mereka bersekukuh tetap melakukan apa yang mereka lakukan, wa hum ya'lamun, mereka sementara mereka sadar dan tahu apa yang dosa yang telah mereka lakukan. Ditafsirkan dengan aqma' al-qawl, yakni man kanat udunahu kal qam'i, yaitu orang yang kedua telinganya seperti corong, lima yasma'u min al-hikmati wal mau'izati al-hasanah, fa idza dakhala syai'un min dhalika fi udunihi kharaja min al-ukhra wa lam yantafi' bi syai'in mimma sami'. Yani dia mendengar ceramah, nasihat yang baik ya, apabila masuk dari telinga kanan, telinga di telinga kiri, dan tidak mengambil faedah sama sekali. Adapun orang yang bertakwa, tidak, dia mendapatkan faedah dari nasihat, dia bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atbi sayyi'at al-hasanah, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ada yang memaknai kebaikan ini adalah taubat, yakni ikuti dosa itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna yang umum dalam makna di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Maka hasanah di sini adalah taubat. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidak ada seorang pun yang melakukan jatuh dalam perbuatan dosa, kemudian dia berdiri, bersuci, berwudu, mengerjakan solat, setelah itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepadanya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan kekejian atau melakukan menzalimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah dan mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Juga dalam sahih dari Uthman bin Affan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. Tidak ada seorang berwudu lalu dia maksimalkan wudunya dengan sempurna, kecuali keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya sampai keluar dari kuku-kukunya. Dan ini menunjukkan bahwa amalan-amalan kebajikan menghapus dosa-dosa kita. Dan termasuk juga amalan-amalan sebagaimana Nabi SAW katakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtinabatis kabair. Solat 5 waktu ke solat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dia dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, maka ulama di sini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah apa saja yang bisa dihapus oleh kebaikan. Apakah dosa-dosa kecil saja atau termasuk juga dosa-dosa besar? Mayoritas ulama mengatakan bahwa amal kebajikan kita bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Apa itu dosa besar? Ulama memberikan penafsiran terhadap dosa besar: setiap dosa atau perbuatan yang di dalamnya terdapat ancaman azab di akhirat. Terdapat di situ hukum hudud atau laknat dari Allah, atau ghadab atau kemurkaan dari Allah, atau berlepas diri. Sebagaimana Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari, atau bukan dari golongan kami. Maka perbuatan-perbuatan yang diancam oleh poin-poin yang tadi, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Setiap dosa atau perbuatan yang ada ancaman akhiratnya, atau hukuman hudud atau had, atau laknat, atau ghadab atau kemurkaan, atau berlepas diri, atau bukan dari golongan kami. Maka kalau seandainya kita pernah melakukan dosa yang terancam dengan poin-poin tadi, maka itu adalah dosa besar. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil selain dari yang tadi, maka dapat diampuni atau dikikis, dihapus oleh amal-amal kebajikan. Maka ini berhubungan dengan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu ikutilah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu akan bisa menghapusnya. Kemudian yang terakhir, nasihat Nabi SAW adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah atau gawilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Bahwa takwa tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak mulia. Nabi SAW mengatakan, akmal mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW juga mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatis saim al-qa'im. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya dia bisa menggapai derajat orang yang sholat malam dan orang yang berpuasa. Juga Nabi SAW bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqal min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang paling berat yang diletakkan di atas timbangan melebihi dari akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajat sahibus shaum was salah. Sesungguhnya pemilik akhlak yang baik sungguh bisa menggapai derajat orang yang memiliki puasa dan solat. Juga Nabi SAW juga mengatakan, ala ukhbirkum
biahabbikum ila Allah wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah? Qalu bala ya Rasulullah. Qal ahsanukum khuluqa. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat kedudukannya, tempat duduknya nanti pada hari kiamat denganku? Lalu sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Qal ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lil jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin sebuah rumah di puncak surga bagi orang yang baik akhlaknya. Apa itu husnul khuluq? Adalah husnul khuluq adalah al-karam wal badlah wal ihtimal. Husnul khuluq itu yang pertama adalah bermurah hati dan mulia. Kemudian suka memberi. Yang ketiga, suka memberikan maaf dan tidak menyakiti orang lain. Ibnu Mubarak mengatakan, husnul khuluq itu adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha, yaitu wajah yang ramah, suka memberi kebaikan dan tidak menyakiti orang lain. Itu adalah husnul khuluq. Imam Ahmad mengatakan husnul khuluq an tahtamil ma yakunu minan nas. Engkau bersabar terhadap sikap orang kepadamu. Maka ini termasuk dari husnul khuluq adalah kadhimul ghaidh, orang yang menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari husnul khuluq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khuluq, saling bergaul kita dengan akhlak yang baik, yaitu dengan wajah yang ramah, suka memberi, memberikan maaf kepada orang lain, bersabar menghadapi orang lain, dan kemudian tidak mengganggu orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun juga kita berada, dan bisa melaksanakan amal kebajikan yang banyak yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.